Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita persembahkan hidup kita pada pagi hari ini hanya untuk Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Salam, salam sehat bagi kita semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Puji bagi nama Tuhan, saudara. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang dan kesempatan untuk kita bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan senantiasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meluangkan waktu, kita berdiam sejenak, kita bersimpuh di kaki Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita memahami firman Tuhan, untuk kita supaya
dengar-dengaran akan suara Tuhan, sehingga hidup kita ini sesuai dengan apa yang dimau Tuhan, sehingga kita ini hidup yang berkenan di hadapan Allah, sehingga hidup kita ini menjadi berkat. Amin, saudara. Puji bagi nama Tuhan. Saat ini saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab kita, diambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Apa yang terjadi, saudara? Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umat manusia kepada orang yang saat itu sedang sakit kusta. Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini, ada dua tokoh, yaitu seorang yang sakit kusta dan Yesus. Siapakah seorang yang sakit kusta itu? Saudara-saudara, bahwa sakit kusta atau penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular. Dan pada waktu zaman saat itu, orang yang kena sakit penyakit kusta, mereka harus diisolasi, diasingkan, tidak boleh berbaur dengan masyarakat secara umum, secara luas, saudara. Tidak boleh berdekatan dengan masyarakat yang lainnya. Dia harus diisolir. Dia harus ditempatkan di tempat yang jauh dari masyarakat yang luas. Dan dikatakan orang yang sakit kusta pada zaman itu adalah seorang yang najis. Kalau dia berjalan di suatu tempat, kalau di depannya ada orang atau di sekitarnya ada orang, dia harus mengatakan, menyerukan bahwa najis, supaya apa? Tidak ada orang yang mendekat kepadanya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya segera menyingkir. Saudara, orang yang sakit kusta itu sungguh sangat menderita secara fisik maupun secara psikologis. Karena apa? Dia menjadi seperti orang buangan, seperti sampah masyarakat. Harga dirinya menjadi lenyap. Dan dia tidak boleh berkomunikasi secara bebas, tidak boleh melakukan aktivitas secara bebas di lingkungan orang banyak, saudara. Dia harus menjauhi orang banyak. Dia mungkin juga tersiksa karena tidak bisa berrelasi atau berkomunikasi dengan keluarganya secara leluasa, saudara. Dan hidupnya, lingkungannya sangat terbatas. Keadaannya sangat menderita, saudara. Dan itu dijalaninya bertahun-tahun. Bukan hanya 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Alias hidupnya itu di lockdown. Tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi sampai penyakit itu masih ada di dalam tubuh orang itu, saudara. Sehingga keadaannya itu sangat memprihatinkan. Dan pada waktu itu, orang yang sakit kusta itu telah mendapat kesempatan berjumpa dengan Yesus. Saya yakin bahwa si orang yang penyakit kusta ini sudah pernah mendengar berita tentang siapakah Yesus. Tentu melewat berita-berita yang dengar bahwa Yesus ini bukan orang sembarangan. Yesus ini orang yang memiliki kuasa, yang sanggup melakukan keajaiban dan mujizat demi mujizat. Banyak peristiwa, banyak kasus terjadi, orang-orang sakit disembuhkan oleh Yesus. Yesus banyak sekali menolong orang-orang yang kesusahan. Saudaraku, maka daripada itu, saudara-saudara, ketika orang yang sakit kusta ini, ketika mendengar dan melihat Yesus datang di tempat itu, dan orang yang sakit kusta itu melihatnya, maka digunakannya, sungguh-sungguh digunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk dia
datang kepada Yesus dan menyampaikan apa yang jadi kerinduannya selama ini, apa menjadi harapannya, apa menjadi cita-citanya. Dia sudah nggak tahan lagi dengan situasi kondisi hidup yang dijalaninya. Maka dia berharap ada perubahan dalam hidupnya. Maka dia datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus. Seperti dikatakan di dalam ayat yang 40 tadi, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dari kata-kata ini bukan sekedar permohonan, saudara, tapi memiliki mengandung unsur iman, mengandung pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Yesus dan memiliki keyakinan bahwa permintaannya itu akan dikabulkan Yesus, dan dia percaya di dalam ayat ini, kata-kata ini mengandung unsur percaya bahwa Yesus itu maha kuasa, sanggup menolong dia, sanggup mentahirkan dia dari sakit kusta itu. Ini yang perlu diteladani, saudara, bahwa orang kusta itu adalah mewakili kita yang punya pergumulan, punya persoalan, punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan dalam kondisi yang susah, kondisi yang terjepit, kondisi dalam ketidakberdayaan kita, saudara. Mari kita belajar seperti orang yang sakit kusta itu, datang kepada Yesus dan mohon dengan iman, percaya kepada Yesus. Jangan pergi ke tempat lain, jangan minta tolong kepada berhala-berhala atau kepada kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan, tapi hanya datang kepada Yesus dan mohonlah kepada Yesus dengan suatu keyakinan, disertai dengan keyakinan, iman, pengharapan. Pasti Tuhan sanggup menolong, pasti Tuhan mau menolong. Itu yang dilakukan oleh seorang yang sakit penyakit kusta itu. Lalu saudara, ketika orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan berseru memohon kepada Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Bagaimana respon Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara? Tuhan Yesus saat itu ketika mendengar orang yang berseru kepadanya, seorang sakit kusta yang mohon kepadanya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, bahwa ketika Yesus mendengar permohonan orang yang sakit kusta itu, orang yang sedang kesusahan itu, orang yang sedang menderita itu, maka respon Yesus adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus tidak menghindar, Yesus tidak berpaling, Yesus tidak pura-pura tidak tahu, tetapi langsung merespon dengan satu sikap yang baik, yaitu tergerak hatinya belas kasihan. Dia tidak hanya sekedar terharu, tapi ada satu keinginan untuk menolong orang yang sedang menderita itu, orang yang kena sakit kusta itu, orang yang sedang memohon kepadanya. Lalu langkah berikutnya apa yang dilakukan Yesus? Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Puji bagi nama Tuhan, saudara. Jadi apa yang dialami oleh Yesus, perasaan Yesus, respon Yesus tidak hanya sekedar tergerak hati oleh belas kasihan, tidak hanya terharu saja, tapi disertai dengan suatu tindakan nyata bahwa dia akhirnya menolong orang itu. Bukan hanya berhenti sampai di hati saja, dalam perasaan saja, tergerak hati oleh belas kasihan, tetapi dilanjutkan dengan suatu tindakan yang nyata, yaitu mengulurkan tangannya menjamah orang yang sakit kusta itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Seketika juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Luar biasa. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sungguh-sungguh Allah sendiri yang menjadi manusia. Bahwa segala persoalan di dalam kehidupan manusia, segala sakit penyakit, itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Tuhan sanggup mengatasi. Tuhan sanggup memberikan solusi. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi tawa. Tuhan sanggup menolong orang yang terjepit mengalami kelegaan. Haleluya, haleluya. Itu saudara, pribadi Yesus. Yesus Allah yang menjadi manusia telah memberikan teladan bahwa dia ada kepedulian di lingkungannya yang saat itu membutuhkan pertolongan.
Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika ada sekitar kita membutuhkan pertolongan, apakah kita hanya berdiam diri saja, hanya merasa belas kasihan saja? Atau ada tindakan-tindakan yang nyata untuk kita bertindak, untuk kita menjadi berkat, untuk kita ikut andil bagian di dalamnya untuk melayani orang itu. Entah itu dalam pikiran, dalam perbuatan kita, atau dengan harta kita. Bagaimana kita saat ini melihat keadaan sekitar kita yang saat itu membutuhkan pertolongan kita, yang saat itu menuntut kita untuk ikut terlibat. Apakah kita hanya berpangku tangan saja, diam saja? Ketika kita juga melihat keadaan gereja Tuhan, misi Tuhan, panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, membutuhkan segala keterlibatan kita untuk melayani Tuhan, untuk bersatu padu, memberitakan Injil, memuliakan Tuhan, membangun kerajaan Allah supaya semakin bertumbuh dan berkembang. Apakah kita juga diam saja, tidak ada kepedulian untuk ikut andil bagian, tergerak hati oleh belas kasihan, ada dorongan untuk melayani, untuk terlibat di dalamnya? Dari ayat ini, saudara, peristiwa ini memberikan teladan supaya kita ini juga memiliki hati seperti Yesus. Ketika di lingkungan kita membutuhkan respon kita, membutuhkan andil bagian kita, membutuhkan pelayanan kita, membutuhkan pertolongan kita, saudara-saudara, supaya kita ini juga ikut ambil bagian, tergerak hati dalam tindakan yang nyata. Kampung kita, bangsa kita, keluarga kita yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana saat ini kita bisa menteladani Yesus untuk juga tergerak hati, melibatkan diri, menolong mereka. Itu, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Pertama, satu pelajarannya bahwa ketika ada orang yang kesusahan, dia datang kepada Yesus memohon dengan iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar seperti Yesus ketika di lingkungan kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan keterlibatan kita, dalam kondisi yang memprihatinkan, mari kita belajar Yesus seperti Yesus untuk merespon, untuk bereaksi, untuk peka, memberikan pertolongan kepada mereka, ikut andil bagian menolong mereka. Dan percayalah, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, tidak salah, karena Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau engkau memiliki segala pergumulan, persoalan, dan segala kesulitan hidup, datanglah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan dengan iman. Maka Tuhan akan melenyapkan segala persoalan saudara atau menyelesaikannya. Seperti Yesus melenyapkan sakit kusta dari orang yang saat itu menderita sakit kusta. Selamat merenungkan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.